Singkat cerita, setelah menyusuri terowongan bawah tanah yang menjadi misteri, ternyata Arondir tertangkap para orc yang telah lama menyembunyikan keberadaannya. Di sana Arondir begitu terkejut karena melihat beberapa elf dan juga para manusia yang tertangkap, dikurung dan diperlakukan dengan sangat kejam. Seolah merasakan hal itu, Galadriel pun terbangun dari tidur panjangnya dan disambut baik dengan Halbrand yang selalu setia menemaninya. Dengan itu, Galadriel segera mencari kapten kapal untuk menanyakan kemana tujuan mereka saat ini. Namun sayang, kapten penjaga laut bernama Elendil tak memberi penjelasan apapun, hingga Galadriel yang menyadari bahwa mereka kini berada di Pulau Númenor, negeri bintang bagian paling barat dari dunia fana. Land of the Star, the Kingdom of Númenor. Setelah memasuki perbatasan, Halbrand begitu takjub melihat bangunan-bangunan begitu megah dan indah. Begitu juga dengan Galadriel yang begitu terpukau dengan keasrian ini. Halbrand sangat heran bagaimana bisa sekelompok manusia sepertinya bisa membangun tempat semewah ini. Mendengar hal itu, Galadriel pun menjelaskan bahwa manusia di Númenor berbeda dengan leluhur Halbrand. Karena pada era peperangan melawan Morgoth, para leluhur Númenor membantu para elf berperang. Maka dari itu, Valar atau para dewa Dewi Surga memberikan kemewahan dan kemakmuran ini sebagai imbalannya. Hingga Kapten Elendil pun memecah perbincangan dan mengajak mereka untuk menemani Míriel atau Bupati Ratu Númenor, negeri yang hebat ini. Di sana Galadriel pun memperkenalkan diri dan meminta Míriel untuk memberinya sebuah kapal agar dapat kembali ke kampung halamannya. Namun dengan nada yang terkesan menantang, tentu Míriel tak mengindahkan hal itu. Untung saja Halbrand lulusan S3 Marketing sehingga ia dapat mendinginkan suasana dan sementara tinggal di sana. Halbrand pun menjelaskan bahwa mereka tak mau pergi meninggalkan masalah dan memohon kepada Míriel untuk kembali mempertimbangkan permintaannya. Galadriel pun heran dengan sikap Halbrand. Namun pria itu menegaskan bahwa kita harus pandai memanfaatkan situasi dimanapun kaki berpijak. Dan tiba-tiba pria itu telah berhasil mengambil belati Galadriel yang tersisa. Sementara itu, penasihat kerajaan yang bernama Kanselir berpesan kepada Míriel untuk berhati-hati dengan keberadaan elf di istana mereka. Namun Míriel tak mengkhawatirkan hal itu dan malah menanyakan siapakah Kapten Elendil sebenarnya. Hingga terungkaplah bahwa Elendil adalah duda keturunan bangsawan yang kini menjadi kapten penjaga laut, mempunyai seorang putra hebat bernama Isildur dan juga putri cantik nan cerdas bernama Eärien. Dan kini Míriel memanggil Elendil untuk datang menemuinya, di mana Míriel mulai menginterogasinya untuk mencari tahu berpihak kepada siapa sebenarnya kamu. Di sana Míriel juga menanyakan nama Elendil yang berarti pembela para elf, yang tentu saja hal itu semakin membuatnya bertanya-tanya. Elendil pun menjelaskan bahwa ia hanya berusaha melakukan tugasnya dan tak mempunyai niat buruk sedikit pun untuk negeri ini. Hingga pada akhirnya Míriel memberinya sebuah pedang untuk memastikan keberadaan Galadriel tak akan menimbulkan masalah. Sementara itu, Arondir dan para tahanan lainnya masih melakukan rutinitas seperti biasanya. Tanpa sengaja, Arondir menyadari bahwa para orc ini tak tahan dengan sinar matahari. Oleh karena itu, Arondir dan dua elf lainnya pun mulai menyusun rencana untuk pergi dari tempat ini. Namun percakapan mereka harus terhenti saat para orc meminta mereka untuk menebang sebuah pohon kuno. Para elf pecinta lingkungan itu pun menolak dengan menegaskan bahwa pohon ini telah lama berdiri dari sebelum keberadaan mereka dan keberadaanmu, makhluk bajingan. Sempat terjadi cekcok hebat di sana, hingga muncullah orc tua yang datang memberinya segentong air dengan alasan sebagai tanda rasa kagum karena telah menunjukkan keberanian di hadapan mereka. Arondir dan lainnya sempat ragu akan air itu, namun karena haus yang tak tertahankan, mereka nekat bergantian meminumnya. Dan tiba-tiba
Arondir sangat terkejut akan hal itu, namun dengan kalahnya jumlah Arondir memutuskan untuk bersabar menuruti kemauan para orc sembari mengawasi sekitar untuk mencari jalan keluar. Kembali ke Galadriel di mana saat ini tengah menyelinap berusaha untuk melarikan diri. Namun sial, ternyata Elendil yang ditugaskan untuk menjaga Galadriel telah mengetahuinya. Namun meskipun begitu, Elendil terlihat begitu santai dan bahkan mengajaknya berkomunikasi dengan bahasa elf, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat terkejut. Elendil pun menjelaskan bahwa kaumnya tak asing akan bahasa para elf karena ternyata di gedung pengetahuan bahasa itu masih baku untuk diajarkan. Hingga Galadriel yang penasaran pun mengajaknya untuk pergi ke sana. Bersamaan dengan itu, Halbrand nampaknya juga tengah mencari celah agar posisinya aman dengan melamar menjadi pandai besi di sana. Dan sialnya ternyata kota ini memerlukan sebuah pin sebagai tanda pengenal dan minimal sarjana S1 untuk mendapatkan pekerjaan. Mengetahui hal itu, Halbrand terus mencari cara lain. Siapa sangka tiba-tiba sekelompok pria pemilik pin serikat datang dan mulai membulinya. Halbrand sebenarnya sangat marah, namun pria cerdas ini sadar bahwa ini adalah kesempatan emas dan mulai merayu mereka untuk bersenang-senang ria bersama. A warm opinion of me, men. Hingga saat pesta itu selesai, nampaknya Halbrand telah mendapatkan apa yang ia cari. Namun sayang, sekelompok pria itu sadar akan perbuatan Halbrand hingga baku hantam tak bisa dihindarkan lagi. Please. Sementara itu, Galadriel dan Elendil telah tiba di gedung pengetahuan, yang ternyata gedung itu dibuat oleh Erlos, kakak dari Erlon. Dengan itu, Galadriel merasa bahwa ada informasi yang ia butuhkan, hingga muncullah penjaga gedung membawa sebuah buku hitam yang ternyata dari sana Galadriel menyadari bahwa lambang Sauron bukanlah simbol melainkan gambar peta negeri selatan. Dalam buku itu tertulis jelas bahwa setelah kematian Morgoth, Sauron berencana untuk membangun kerajaan dan negeri selatan akan menjadi awal mula dari semua ini. Dan kini Galadriel pun datang menemui Halbrand karena dalam kunjungannya ke gedung pengetahuan ia menemukan penjelasan dari lambang yang dimilikinya. Dalam buku itu tertulis jelas bahwa lambang kalung yang dimiliki Halbrand adalah warisan dari penyatu kelompok yang terpecah di masa lalu untuk membantu para elf. Maka dari itu Galadriel merasa Halbrand dapat melakukan hal itu lagi untuk membantunya memberantas kejahatan ini. Halbrand pun terlihat ragu, namun Galadriel tak menyerah dan terus berusaha membuat pria itu yakin akan rencananya. I am not the hero you seek. Ours was the work of something greater. Come with me to Middle-earth. Redeem both our bloodlines. That is all about to change. Hari pun terus berlalu di mana saat ini para Harfoot telah memulai misi musim migrasinya. Semua Harfoot terlihat sibuk membawa perabotan masing-masing hingga tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan si pria misterius yang ternyata juga ikut dalam perjalanan mereka. This is how we keep up with the others, all of us. Can we, Mom? Can we bring it? Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Arondir dan tahanan lainnya yang mulai melakukan perlawanan.
ruangan itu begitu tegang dan dengan segera Arondir menyuruh satu rekannya untuk segera pergi. Namun tiba-tiba Bring him to Adan. Arondir pun merasa putus asa dan pada akhirnya pelarian itu sia-sia. Arondir sempat akan dieksekusi di sana, namun salah satu orc melarang dan menegaskan akan membawanya menemui Adar, di mana Adar adalah pemimpin mereka, atau bahkan mungkin inilah sosok Sauron yang selama ini kita bicarakan.